Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang begitu dipercayai? Atau bahkan menyaksikan keadilan akhirnya terungkap setelah sekian lama tertutup? Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi juga keberanian, perjuangan, dan balasan yang datang bagi mereka yang menabur keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah haru dan penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk membaca sholawat. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share kisah ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran darinya. Yuk, kita mulai. Pak Rendra, seorang dukun di sebuah desa terpencil, adalah sosok yang dipuja-puja oleh masyarakat setempat. Rumah kayunya yang sederhana sering dipenuhi antrean panjang pasien dari pagi hingga malam. Orang-orang membawa harapan besar, percaya bahwa Pak Rendra memiliki kekuatan gaib yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, warga desa menganggap penyakit yang tidak mampu diatasi oleh dokter modern bisa disembuhkan di tempatnya. Pak Rendra benar-benar penyelamat, sering terdengar bisik-bisik para ibu di pasar. Namun, di balik wajah teduh dan senyumnya yang menenangkan, Pak Rendra menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui siapapun, kecuali para korbannya. Desa itu tidak besar, dengan jumlah penduduk hanya sekitar 500 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah petani sederhana yang menjalani kehidupan tenang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehadiran Pak Rendra di desa itu menjadi anugerah bagi banyak orang. Setiap pasien yang datang kepadanya disambut dengan keramahan luar biasa. Ritual pengobatan yang dilakukan pun seringkali terkesan mistis, dengan lilin, asap kemenyan, dan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tidak jarang, warga bahkan meninggalkan doa khusus di halaman rumahnya, berharap mendapat berkah. Namun, ada beberapa orang yang merasa tidak nyaman dengan metode pengobatan itu. Meski begitu, mereka memilih diam karena takut dicap sebagai orang yang meremehkan tradisi. Di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, Lila sedang menyiapkan sarapan untuk ibunya yang terbaring lemah. Ibunya, Bu Sari, sudah hampir 1 tahun menderita penyakit yang tidak jelas penyebabnya. Lila, nak ibu ini makin lemah saja. Mungkin, kita harus ke dokter kota, ya kata Bu Sari dengan suara lirih. Lila, yang bekerja keras sebagai buruh tani untuk menopang kehidupan mereka, tahu biaya untuk pengobatan di kota tidak terjangkau. Ibu, bagaimana kalau kita mencoba ke Pak Rendra? Kata Bu Marni, dia bisa membantu, usul Lila sambil menatap ibunya penuh harap. Meski ragu, Bu Sari mengangguk lemah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencoba cara lain yang lebih terjangkau, tanpa tahu bahaya yang mengintai. Ketika Lila tiba di rumah Pak Rendra, suasana tampak sunyi tetapi penuh wibawa. Wangi kemenyan menyelimuti udara, memberikan aura mistis yang membuat Lila merasa aneh. Masuklah, nak. Apa yang bisa saya bantu? Pak Rendra menyambutnya dengan senyuman ramah. Setelah mendengar cerita Lila tentang kondisi ibunya, Pak Rendra mengangguk-angguk. Penyakit seperti ini membutuhkan energi spiritual yang kuat untuk disembuhkan, katanya sambil mengambil sebuah lilin besar dari rak kayu usang. Mata Pak Rendra memperhatikan Lila dengan tatapan tajam yang membuatnya sedikit tidak nyaman, tetapi ia tetap menahan perasaan itu. Pak Rendra mulai menyiapkan ritual penyembuhan dengan merapalkan doa-doa yang terdengar aneh. Ia meminta Lila untuk menyalakan lilin dan duduk dengan posisi tertentu. Ini semua untuk membuka aura penyembuhan, ya katanya. Namun, semakin lama, permintaan Pak Rendra terasa semakin aneh. Ia mulai meminta Lila untuk melepas perhiasan, lalu kerudungnya, dengan alasan bahwa benda-benda itu menghalangi energi. Ketika ia meminta Lila untuk melepas kain yang dikenakannya, jantung Lila berdebar kencang. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa harus begini, Pak? Bukankah cukup dengan doa? Tanya Lila, mencoba menahan gemetar dalam suaranya. Saat Pak Rendra semakin memaksa, Lila tidak lagi bisa menahan amarah dan ketakutannya. Tidak, Pak. Saya tidak mau,
Bentaknya sambil berdiri dari duduknya. Tatapan tajam penuh tekad tergambar di wajahnya, tetapi di dalam hatinya ia bergejolak. Pak Rendra terkejut, tetapi ia segera mencoba menenangkan Lila dengan kata-kata manis. "Nak, jangan khawatir. Semua ini untuk kebaikanmu dan ibumu," katanya sambil tersenyum tipis, tetapi Lila tetap melangkah mundur. Dengan napas terengah-engah, ia berlari keluar dari rumah itu, meninggalkan Pak Rendra yang tampak kesal karena rencananya gagal. Saat Pak Rendra semakin mendekat, Lila merasakan naluri berontaknya semakin kuat. "Tidak. Saya tidak setuju." Suaranya meninggi, menggema dalam ruangan yang dipenuhi aroma kemenyan. Ia merasa tubuhnya mulai gemetar hebat, namun ketakutan itu tidak membuatnya menyerah. "Pak, saya kesini untuk mencari kesembuhan ibu, bukan hal seperti ini," tegasnya. Tatapan tajam Lila menyiratkan keberanian yang selama ini terkubur dalam dirinya. Pak Rendra, dengan raut wajah sedikit kesal namun tetap mencoba bersikap tenang, berkata, "Kamu belum mengerti. Kalau ritual ini tidak selesai, penyakit ibumu tidak akan sembuh. Semua demi kebaikan." Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus, namun Lila tidak lagi termakan tipu muslihatnya. Dalam detik-detik yang mencekam, ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar, meninggalkan Pak Rendra yang kini memandangnya dengan tatapan dingin. Di luar rumah dukun itu, angin malam yang dingin menyapu wajah Lila, namun bukan angin itu yang membuat tubuhnya gemetar. Dengan napas tersengal dan air mata mengalir deras, Lila berlari tanpa melihat sekeliling. "Ya Allah, lindungi aku," gumamnya pelan, seolah meminta perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Kegelapan malam seakan menutupi desa kecil itu, namun langkah kaki Lila semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang sedang menunggu di depannya, tetapi satu hal yang jelas, ia tidak akan kembali ke tempat itu. Sesampainya di rumah, tubuhnya langsung lunglai. Ia memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Ibunya terkejut, namun belum sempat bertanya, Lila hanya bisa mengucapkan, Ibu, aku tidak ingin kembali ke sana." Ketika emosi Lila mulai mereda, ia merasa ada beban besar yang menghimpit pikirannya. Haruskah ia menceritakan apa yang terjadi? Apakah orang-orang di desa akan percaya padanya? Pak Rendra terlalu dihormati, hampir semua penduduk desa memujanya sebagai sosok penyelamat. Kalau aku cerita, apa mereka akan mendengarkan? Pikir Lila sambil menyeka sisa air matanya. Namun, setiap kali ia teringat wajah dukun itu dengan senyumnya yang licik, hati Lila memberontak. "Tidak, ini tidak boleh dibiarkan," ujarnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Namun rasa takut masih begitu kuat menguasainya, sehingga ia memutuskan untuk tidur sambil memeluk ibunya, mencari rasa aman di tengah keraguan. Keesokan harinya, Lila bertemu dengan Ana, sahabatnya yang telah bersama sejak kecil. Ana adalah sosok yang ceria namun dikenal memiliki keberanian lebih dari kebanyakan perempuan di desa. "Ana, aku butuh bicara," ucap Lila dengan suara lirih, namun berat. Ana yang melihat wajah sahabatnya berubah serius langsung menjawab, "Ada apa, Lil? Kamu kelihatan kacau sekali." Dengan penuh kesedihan, Lila menceritakan kejadian yang ia alami di rumah Pak Rendra. Saat mendengar cerita itu, Ana tampak terkejut, namun raut wajahnya segera berubah menjadi geram. "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus lakukan sesuatu," tegas Ana. Namun, Lila kembali diliputi keraguan. Tapi siapa yang akan percaya? Semua orang menganggap dia orang suci. Ana menepuk bahu Lila dan berkata, "Kalau kita diam, ini akan terus terjadi." Setelah percakapan itu, Ana mencoba menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran. Ia mendengar desas-desus tentang beberapa perempuan lain yang juga mengalami hal ganjil setelah menjadi pasien Pak Rendra, namun tidak berani bicara. Ana dan Lila mulai mencari keberanian untuk mendekati mereka satu persatu. "Kita harus tahu apakah ini hanya kamu, atau ada yang lain juga," kata Ana penuh semangat. Dalam waktu beberapa hari,
mereka berhasil mengumpulkan dua perempuan yang mengaku mengalami hal serupa. Saya dulu tidak berani cerita, ucap seorang perempuan paruh baya dengan mata berkaca-kaca. Mendengar pengakuan itu, Lila merasa dadanya sesak. Jadi, ini sudah sering terjadi? Ia berbisik, setengah marah, setengah tidak percaya. Air mata kembali jatuh, namun kali ini karena campuran emosi dan kemarahan yang membara. Lila, Ana, dan kedua perempuan yang mereka temui, yaitu Ibu Sumarni dan Fitri, mulai merancang langkah untuk mencari keadilan. Ibu Sumarni, dengan suara yang bergetar, bercerita, dia menyuruh saya melepas pakaian juga. Katanya untuk menarik energi jahat dari tubuh saya. Saya tahu itu salah, tapi siapa yang percaya? Dia terlalu dihormati di desa ini. Mendengar pengakuan itu, Lila merasa darahnya mendidih. Bagaimana bisa orang yang begitu diagungkan berbuat sehina ini? Ana menambahkan, kita butuh rencana matang. Tidak cukup hanya cerita. Kita harus punya bukti. Namun, bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti dari seorang dukun yang begitu licik? Itu menjadi pertanyaan besar yang membuat ruangan dipenuhi rasa putus asa. Setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke kepala desa. Pak Basir, seorang pria tua yang bijaksana, seringkali menjadi penengah dalam berbagai konflik di desa. Ketika Lila dan Ana mengetuk pintu rumahnya, Pak Basir menyambut mereka dengan ramah. Ada apa, Lila? Ana? Kalian terlihat serius, tanyanya. Dengan hati-hati, Lila menjelaskan apa yang dialaminya, termasuk pengakuan korban lainnya. Raut wajah Pak Basir yang tadinya tenang berubah menjadi penuh keheranan dan kekhawatiran. Kalian serius dengan tuduhan ini? Ini bukan hal kecil, ujarnya. Ana dengan tegas menjawab, Pak, kami tidak bercanda. Kami hanya butuh bantuan untuk mengungkapnya. Setelah beberapa saat merenung, Pak Basir mengangguk. Baik, saya akan bantu. Tapi ini butuh strategi. Kalau tidak, ini bisa membahayakan kalian semua. Bersama kepala desa, mereka merancang skenario untuk menjebak Pak Rendra. Kita perlu seseorang yang mau berpura-pura menjadi pasien. Pak Rendra harus tertangkap basah dalam tindakannya, jelas Pak Basir. Tidak ada yang berani langsung mengajukan diri untuk tugas itu, sampai akhirnya Fitri angkat bicara. Saya akan melakukannya. Dia sudah menghancurkan martabat saya. Saya ingin dia mendapat balasannya, ujarnya dengan mata yang memerah karena menahan tangis. Seluruh ruangan hening untuk beberapa detik, lalu Ana menyetujui dengan pelan. Kita akan bersamamu, Fitri, ujarnya. Rencana pun disusun secara detail, dengan melibatkan seorang polisi dari kota yang bisa membantu menangkap Pak Rendra dengan alat bukti yang cukup. Hari itu tiba dengan atmosfer yang mencekam. Fitri mengenakan pakaian sederhana dan membawa keluhan bahwa ia merasa sering sakit kepala dan pusing. Sebelum masuk ke rumah Pak Rendra, sebuah alat perekam kecil disematkan di pakaian dalamnya oleh polisi yang mendampingi dari kejauhan. Sementara itu, Lila dan Ana menunggu di rumah kepala desa dengan jantung yang berdegup kencang. Ya Allah, lindungi dia, bisik Lila sambil menggenggam tangan Ana. Di dalam rumah dukun itu, Fitri memainkan peran dengan sempurna, memohon Pak Rendra untuk menyembuhkan penyakitnya. Ketika Pak Rendra mulai menunjukkan tanda-tanda, ritual, yang biasa ia gunakan untuk merayu dan menyalahgunakan pasiennya, alat perekam menangkap semua bukti yang dibutuhkan. Ketika akhirnya Pak Rendra meminta Fitri untuk melepas sebagian bajunya dengan alasan, membersihkan aura, tim polisi yang sudah bersiaga langsung merangsek masuk ke dalam rumahnya. Tahan! Jangan bergerak! Teriak salah satu polisi sambil menunjukkan lencana mereka. Wajah Pak Rendra yang sebelumnya penuh percaya diri berubah seketika. Apa maksudnya ini? Kalian tidak punya hak mengganggu pengobatan saya. Teriaknya dengan nada defensif, tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan.
Fitri hanya bisa duduk di sudut ruangan, menangis dengan tangan gemetar. Di luar rumah, warga desa mulai berdatangan setelah mendengar keributan. Lila, Ana, dan korban lain yang menunggu di kejauhan akhirnya melihat keadilan mulai terungkap. Setelah polisi menggiring Pak Rendra keluar dari rumahnya, kerumunan warga desa yang telah berkumpul mulai meluapkan emosi mereka. "Pak Rendra? Bagaimana bisa ini terjadi? Dia itu orang suci," teriak seorang ibu yang tak percaya. Namun, banyak pula yang mulai merasakan kebenaran setelah mendengar desas-desus di antara korban sebelumnya. Lila dan Ana berdiri di tengah kerumunan sambil memperhatikan ekspresi setiap orang. Hati mereka berdebar cemas. "Pak Basir, apa yang sebenarnya terjadi?" salah seorang warga bertanya. Kepala desa dengan suara tegas menjawab, "Pak Rendra telah menyalahgunakan kepercayaan kita untuk melakukan hal yang tidak senonoh pada pasiennya. Kami punya bukti." Warga yang semula mendewakan Pak Rendra mulai menunjukkan rasa benci. "Tolong biarkan hukum mengadili dia," kata polisi, mencegah warga yang hampir mendekat dengan amarah memuncak. Di sisi lain, istri dan anak-anak Pak Rendra, yang selama ini tidak tahu apa-apa, mendadak menjadi sorotan. Istrinya, Bu Mirna, duduk menangis di teras rumah mereka. "Bagaimana bisa ini terjadi?" iisaknya pelan sambil memeluk kedua anaknya yang masih kecil. Mereka hanya bisa menatap bingung, tidak memahami apa yang terjadi pada ayah mereka. Lila, yang melihat keluarga itu dari kejauhan, merasa dadanya bergemuruh antara rasa lega dan kasihan. Apa mereka juga korban dari semua kebohongannya? Pikirnya. Namun, Ana meraih tangan Lila. "Jangan goyah, Lil. Yang kita lawan adalah kejahatannya, bukan keluarganya," ucap Ana, mencoba memberikan keteguhan hati. Seminggu kemudian, sidang adat desa digelar di balai pertemuan. Pak Rendra didudukan di depan Dewan Desa, sementara Lila, Ana, dan korban lainnya berdiri di sisi seberang ruangan. "Saya tidak bersalah. Semua ini hanya fitnah," teriak Pak Rendra, mencoba membela diri. Namun, alat perekam yang diserahkan polisi menjadi bukti tak terbantahkan. Saat giliran Lila berbicara, ia berdiri dengan gugup, tetapi matanya menunjukkan keberanian luar biasa. "Saya datang malam itu dengan harapan menyembuhkan ibu saya. Tapi apa yang saya dapatkan adalah ketakutan. Pak Rendra, yang kami percayai, mencoba memanfaatkan saya." Suaranya bergetar, tetapi setiap kata yang diucapkannya menusuk jantung setiap pendengar. Beberapa perempuan mulai menangis, sementara warga lainnya tampak murka. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan bukti, Dewan Desa akhirnya memutuskan, "Pak Rendra, Anda tidak hanya mencoreng nama baik Anda sendiri, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat yang selama ini menganggap Anda sebagai orang suci. Kami menyerahkan Anda sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk dihukum sesuai hukum negara," ujar Pak Basir dengan suara tegas. Warga bersorak, sebagian dengan rasa lega, sebagian lagi dengan kemarahan yang masih tersisa. Pak Rendra tertunduk, kali ini tidak ada lagi senyum licik atau pembelaan. Saat polisi membawanya pergi, Lila berdiri di sudut ruangan sambil menangis. Air matanya adalah campuran dari rasa lega dan beban yang terlepas dari dadanya. Setelah hari pengadilan, desa kembali perlahan menjalani kehidupan seperti biasa, meskipun cerita tentang Pak Rendra akan terus menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Lila dan Ana, bersama korban lainnya, mencoba membangun kembali kepercayaan diri mereka. Ibu Sumarni mendekati Lila suatu pagi di ladang dan berkata, "Terima kasih, Nak. Tanpa kamu, mungkin tidak akan ada yang berani bicara." Lila tersenyum kecil sambil menjawab, "Kita semua melakukannya bersama-sama, Bu." Di sisi lain, Fitri yang dulu merasa takut kini tumbuh menjadi perempuan yang lebih tegar. Lila pun belajar banyak dari perjuangan ini. Ia bersujud di malam hari, memanjatkan doa syukur. "Ya Allah, akhirnya aku bisa melalui semua ini. Meski perjuangan telah selesai,
Kenangan pahit itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang menguatkan. Teman-teman, kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak akan pernah membawa kebaikan. Mari kita selalu bersikap berani melawan ketidakadilan. Jangan lupa untuk terus menyebarkan pesan ini dengan subscribe, like, dan share.